Hello everybody, welcome back to my English YouTube channel. Today, I'm gonna share some tips to learn English for my English students. Let's say tips 1. Be confident. Percaya diri ketika kamu berbahasa Inggris. Fakta, ada 378 juta native speakers dan 743 juta non-native speakers di seluruh dunia. Coba kita lihat perbandingan angkanya ya, mana yang lebih banyak. Fakta kedua, jika kita dengarkan setiap percakapan yang ada di dunia, maka hanya 4% dari percakapan tersebut yang melibatkan sesama native speakers. Sisanya melibatkan paling sedikit satu non-native speakers. Ini sumbernya. Nah, kita bisa bayangkan bahwa jumlah orang seperti kita, orang yang mempelajari bahasa Inggris, lebih banyak ketimbang penutur bahasa Inggris asli itu sendiri. Jadi, mereka pasti sudah terbiasa mendengarkan orang non-native Inggris ngomong Inggris, khususnya mereka yang ada komunikasi sama kita atau sama negara kita. Iya kan? Artinya kamu santai saja, gak perlu grogi atau takut salah ketika bicara bahasa Inggris. Karena kalaupun ada yang keliru, itu sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Now guys, bayangkan negara maju seperti Singapura membuat bahasa Singlish. Singapore English. See, ini adalah bahasa Singlish campuran dari dialek Chinese, if I can say, Malaysian, Indian, and many others. Jadi, pas kamu sampai ke sana, ke negara Singapura, di tourist center, kamu akan dikasih pamflet yang isinya bagaimana cara memahami Singlish. You see, mereka justru menjelaskan kepada kita bagaimana mereka berbahasa Inggris. Dan itu memperlihatkan bahwa mereka merasa bangga dengan bahasa mereka. Dan sekarang, gak ada lagi orang yang berani menyebut orang Singapura berbicara broken English, but only Singlish. Oke, sekarang kamu lihat kumpulan accent di video berikut ya. See, Western medicine is always prescribing for you to take the tablet that is causing too much side effect. But I am advising that you try out homeopathic because in some cases it is better. But it is always best to consult with another doctor. Maybe he will be prescribing to you little Western medicine, little homeopathic medicine. Got my point? Salut, what seems to be the problem? I have noticed from your laboratory results that your body is tired. You need to stop smoking, drinking, eating the junk food, pizza, burger, fries. But you could eat the French fries. Just kidding. So it seems that your blood pressure is a little high. Your heart is beating a little too hard. What do you mean you don't understand? No. No one talked about the weather. Okay, let me clarify. The weather is hot. Inside your chest, there is a heart. This glass feels hot. There is a big difference between these three words. Meskipun banyak orang yang menganggap aksen-aksen tersebut lucu, namun mereka tetap bicara dan percaya diri, iya kan? So, intinya, modal pertama yang saya ingin kamu miliki adalah self-confidence atau percaya diri dalam berbahasa Inggris. Orang-orang yang cemoohin kamu, yang membuli kamu, atau yang berkomentar negatif tentang kamu, itu akan selalu ada. Apapun yang kamu lakukan. All bark, no bites. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Hidupmu adalah urusanmu. Jika kamu sudah tahu bahwa bahasa Inggris itu penting, sudah, ayo maju, jangan lihat kanan kiri lagi. Maju terus, belajar terus, jangan berhenti, sampai kamu merasa, oke, saya sudah bisa berbahasa Inggris dengan nyaman. Nyaman artinya sudah tidak keluh lidahnya ketika berbahasa Inggris dan sudah dapat mengerti film berbahasa Inggris tanpa melihat subtitlenya.
Tahukah kamu bahwa mempelajari semua bahasa itu menghendaki proses? Coba pikirkan sejenak. Begini, kita sudah belajar bahasa Indonesia dari SD, dan umumnya kita mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua kita. Setelah bahasa pertama kita, yaitu bahasa asli atau bahasa nenek dan ibu kita. Ya kan? Nah, apakah sudah sempurna kita dengan bahasa Indonesia kita ini? Apakah sudah sesuai dengan EYD? Bagaimana dengan aksen yang digunakan? Kamu milih berbahasa Indonesia dengan aksen Padang atau aksen Jakarta? Apakah kamu memikirkan semua detail itu ketika kamu harus bicara pakai bahasa Indonesia dengan guru atau orang lain? Adakah kamu memikirkan tentang tata bahasanya atau aksen yang kamu gunakan? Jawaban kamu adalah tidak, iya kan? Kita hanya bicara dan fokus pada apa yang ingin kita sampaikan dan berusaha membuat orang mengerti. That's exactly the way we learn any language in the world. Tidak sempurna, tidak harus tahu semua kosakata, tidak harus mikirin aksen lah itulah. Selagi orang paham apa yang kamu katakan, that's it. Okay? Nah, kalau self-confidence-nya sudah ada, tekadnya sudah kuat, sekarang kita go on to the second tips. That's it. Okay, make a habit, jadikan kebiasaan. Biasakan mendengar orang berbicara dalam bahasa Inggris. Because what goes around comes around. Apa yang biasa kamu dengar, apa yang biasa kamu lakukan, apa yang biasa kamu ucapkan akan menjadi bagian dari dirimu. Boleh saja kamu belajar bahasa Korea, Jepang, Cina, tapi semester ini khusus untuk murid saya, my lovely students, fokus untuk mempelajari bahasa Inggris ya. Nah, kamu pasti punya handphone, iya kan? Kalau kamu pakai YouTube, kamu bisa ketik lirik dan terjemahan seperti ini ya. Nah, kamu lihat nanti ada audionya, ada tulisan bahasa Inggrisnya, ada terjemahan bahasa Indonesianya. Dengan begini kamu bisa mendengarkan lagu dan melihat tulisan dan terjemahannya sekaligus. Kosakata kamu akan bertambah, pronunciation, pengucapan kamu juga akan menjadi lebih baik. Kamu lihat videonya, kamu nyanyikan, kamu latih sampai hafal, dan terjemahannya, dan you will kill two birds with one stone. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Oke, kalau lagu udah, lirik dan terjemahan udah, bahkan kamu sudah bisa nyanyiin lagunya dengan lirik dan intonasinya juga. Nah, kamu perhatikan kemudian bahwa kosakata kamu akan bertambah dan intonasi bahasa Inggris kamu menjadi bagus. Dan yang pasti, lidah kamu udah gak akan keseleo lagi waktu kamu ngomong bahasa Inggris. Sekarang film apa yang kamu suka? Film seperti ini boleh, tapi coba diselingi kebiasaannya dengan menonton siaran yang berbahasa Inggris. Kalau kamu mau nih, yang serius, coba nonton BBC atau CNN atau ABC. Siaran berita luar negeri seperti ini ya. Kalau suka, tapi kalau bosan dengan yang serius, kita nonton film drama atau talk show juga bisa. Seperti ini, Friends, Oprah Winfrey, ada movies, ada YouTubers berbahasa Inggris di luar sana yang keren-keren isi vlognya ya. Nah, bagaimana caranya? Kamu nonton dulu tanpa mengaktifkan subtitle, lalu kamu nonton lagi dengan subtitle, begitu terus bergantian sampai kamu merasa udah mau hafal nih kira-kira tokohnya nanti di video tersebut akan bicara apa. Nah, semuanya ada di YouTube ya. Kalau kamu mau yang sudah di-download, tapi saya percaya semua orang sekarang sudah pintar nge-download ya. But if you still cannot do that, you can contact me. I'll give it to you later for free. Okay. Tips 3, watch English language tutorial. Jadi kita sudah mengadaptasi bahasa Inggris dari segi
dari hal-hal yang menyenangkan, sekarang we need to get more serious ya. Kita ke teori. Check out my favorite channel. Saya juga belajar dan channel-channel tutorial bahasa Inggris yang membantu saya. Kita mulai dari English by Emma. She's Australian dan penjelasan bahasa Inggrisnya sangat bagus dan jelas sekali. This is English with Lucy. She's from England and she's so brilliant. Ada banyak sekali konten yang sangat bermanfaat. Lalu kalau Anda mau mendengarkan yang berbahasa Indonesia, kita punya guruku Mr. D. He is so cute and funny. Lalu ini adalah channel YouTube namanya Learning English with Movie Series. Kita akan belajar mengenal kosakata melalui cuplikan-cuplikan film. Nah, ini yang akan saya bagi. Jadi coba luangkan waktu untuk melihat beberapa channel seperti ini untuk mempelajari bahasa Inggris dari segi teori, but still in a very fun ways. Yeah. Tips 4. Speak. You know why? Because it's very important. This is a language that you have to speak. Untuk berbicara dalam bahasa Inggris, perhatikan hal berikut. Kalau bisa nih, pastikan orang yang kamu ajak bicara memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih bagus. Ya, kenapa yang lebih bagus, Miss? Karena umumnya kita mencontoh orang yang paling sering bicara dengan kita. Jadi kalau bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus, you'll get improved. Tapi kalau bahasa Inggrisnya lebih jelek dari kita, you'll improve him. Kamu yang akan meningkatkan kualitas belajar mereka, tapi kamu tidak. So try to find someone better. Lalu yang kedua, punya minat yang sama, agar pembicaraan tidak monoton dan tidak membosankan. Tapi buat kamu, ladies, hati-hati dengan grup berbahasa Inggris yang ada di Facebook. Kalau kamu suka main Facebook, jangan join grup speaking sembarangan. Dan kalau sudah join grup, jangan gampang baper ya. Karena gini, percaya atau tidak, beberapa orang yang ada di grup tersebut mungkin ada yang akan manfaatin kamu untuk hal-hal yang tidak baik ya. Kamu boleh bergabung kalau kamu udah yakin bahwa di grup tersebut anggotanya, membernya itu adalah pelajar yang benar-benar fokus dengan satu tujuan, yaitu untuk pintar berbahasa Inggris. Jadi tidak ada udang di balik bakwan. Oke? Cobalah ikuti seminar-seminar dan pelatihan online yang bertemakan bahasa Inggris. Nantinya mereka akan menggabungkan kamu ke grup WhatsApp atau Facebook peserta seminar. Nah, di sana umumnya orang-orang yang ada di grup tersebut berada pada jalan yang lurus dan jalan yang benar ya. So, finally remember this, bahasa Inggris adalah bahasa. In order to accomplish a language, you have to say it, listen to it, write it, and read it. Untuk menguasai sebuah bahasa, apapun bahasanya, kamu harus mengucapkannya, mendengarkannya, menuliskannya, dan membacanya. Nah, berikut rekomendasi situs penting yang bisa kamu ikuti untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Ya, dan bagi kamu yang mau bergabung ke grup conversation saya, silahkan follow dulu IG Executive Class atau follow channel YouTube saya ya. So, come on, subscribe, like, and share this video jika bermanfaat buat kamu. And thank you for watching. Love you guys. Like a Hellcat.